Rumah Kata kembali lagi bersama saya Neriangga, tuan rumah yang ada di sini tentunya, dan Ane tidak sendirian untuk hari ini. Udah lama ya Rumah Kata nggak tayang gitu ya. Tapi untuk kali ini Ane pengen banget ngajak sahabat literasi untuk bergabung karena spesial untuk hari ini bakal ada penulis-penulis cowok-cowok ya, cowok-cowok yang dipaksa atau memang punya bakat menulis nggak tahu lagi, tapi yang jelas mereka bakal hadir jadi tamu kita di Rumah Kata edisi hari ini. Yang jelas buat sahabat literasi, pantengin terus Rumah Kata ya, karena Anda bakalan selalu sharing gitu ya kapan Rumah Kata bakal tayang, dan juga selain bisa ditonton di Instagram gitu, juga bisa ditonton di YouTube di RRI Surabaya sama di podcast Keluarga Angkasa. Jadi pantengin terus di situ ya. Yang bakalan bergabung bersama kita kali ini ada dua orang laki-laki. Mereka menulis karya tulisnya begitu ya di buku berjudul Hidup Ini Indah Bro. Ya iyalah indah. Kalau nggak indah nggak mungkin kita hidup, Ci. Ya udah, makanya kita bakalan menunggu mereka bergabung. Ini ada Mas Inal sama Mas Rahmat Julianto, yang pastinya di Rumah Kata kali ini mereka bakalan berbagi bagaimana pengalaman mereka menulis, lalu bagaimana proses produksi dari buku Hidup Ini Indah ya, dan juga apa nantinya pastinya mereka juga bakalan tanyain untuk tips-tipsnya gimana dalam menulis begitu. Oke, ini sepertinya belum bergabung. Silahkan buat Mas Rahmat sama Mas Inal. Yuk, apakah beliau-beliau ini sudah apa namanya, udah siap, udah bisa kita ajak untuk live bareng di sini? Hai Mas Rahmat, hai Mas Inal, di manakah engkau berada? Halo. Ya udah, jadi yang jelas Rumah Kata nih sahabat literasi untuk Desember ini itu bakalan tinggal, ya kurang lebih tinggal tiga tayangan lagi ya. Jadi ya, kita akan say goodbye dengan 2021, menutup Rumah Kata ini dengan tiga tayangan produksi Rumah Kata. Nanti bakalan ada spesial akhir tahun, itu bakal Ane undang penulis yang baru-baru ini menang Piala Citra. Wah, siapa ya? Pasti penasaran kan? Kebetulan beliau ini orangnya tuh juga kakak kelas waktu di kampus dulu. Jadi silakan buat sahabat literasi pantengin terus ya informasinya. Oh iya, ini nih sudah ada Just for You. Udah gabung nih di sini nih kelihatannya. Just for You. Sebenarnya ini just atau juice? Kayaknya juice deh ini bacanya. Juice. Ada Mas Inal nih, udah mulai mau gabung nih. Hai Mas Inal. Oke, yang lainnya kita masih menunggu Mas Rahmat Julianto ya, Mas Rahmat Julianto yang akan bergabung di Rumah Kata edisi hari ini. Oke. uh, uh, uh. Mm, 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 mm. Ini Didi Cahya juga sudah bergabung. Halo. Ada, oh ini Mas Rahmat Julianto juga sudah mulai gabung nih. Nah tuh, tang tang. Yes, oke, ada Miss Kolang Kaling. Oke, wah namanya kok lucu ya, Miss Kolang Kaling. Jualan kolang kaling apa gimana? Oke, Rahmat Julianto, ya itu yang betul. Ya, oke, siap. Nah, hai Kak Wina. Hai. Alhamdulillah ini Mas Rahmat sudah bergabung. Hai, bisa mendengar suara saya dengan jelas Mas Rahmat? Jelas sekali Mbak Ane Riangga, terima kasih telah mengundang saya. Alhamdulillah. Nada bicaranya ini udah kayak orang. Rahmat ini orang apa nih? Apakah seorang pebisnis, pengusaha, pekerja, atau apa gimana nih? Ini juga ada Mas Inal. Hai Mas Inal. Halo Bang, Suara saya terdengar dengan jelas? terdengar jelas dan renyah sekali.
Saya habis makan kerupuk satu kaleng. Oke, baik. Kita kenalan dulu nih. Udah datang tamu kita Rumah Kata, ada Mas Rahmat. Hai Mas Rahmat. Halo, Selamat siang semuanya, selamat siang para pemirsa. Ada juga Mas Inal. Halo Mas Inal. halo. Oke, sahabat literasi mereka berdua, jagoan kita, penulis kita hari ini dalam hidup ini indah, bro. Kenalan dulu nih Mas Inal sama Mas Rahmat. Boleh gantian mau siapa dulu yang ngobrol? Ana Mas pengen Inal tahu dulu deh, background. silakan. Oh, Mas Inal dulu, baik. Mas Inal, aku pengen tahu nih backgroundnya Mas Inal selama ini apa nih? Kalau lihat dari Instagramnya kayaknya pengusaha, tapi nggak tahu lagi. Boleh deh kita tanya langsung sama orangnya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Zainal Mutakin Afandi, tapi teman-teman biasa panggil saya Inal. Hampir 20 tahun saya kerja sebagai orang gajian, Mbak. Dan terakhir 10 tahun terakhir bergabung dengan salah satu perusahaan di bidang migas asal negeri tetangga. Kemudian akhirnya di bulan April tahun ini, pas di tengah-tengah pandemi, saya memutuskan diri untuk tidak lagi bergabung alias keluar, kemudian menggeluti usaha baru berupa cold press juice dengan brand Juice for You itu, dan beberapa jualan online lainnya. Karena sekarang saya nggak gajian, jadi semuanya saya jualin, Mbak. Keren. Jadi Apalagi bagi bisa teman-teman biar pengen bisa jual, bisa bekerja. Iya, benar-benar. Di masa pandemi seperti ini, Mas Inal bisa membaca situasi dan bisa apa ya, tetap berusaha, tetap dapur mengebul begitu. Ya, betul sekali. Sementara perusahaan-perusahaan besar pada kolaps, saya baru malah mulai bisnis. Memang agak nekat sih, Mbak. Iya, benar-benar. Semoga kenekatannya berakhir sukses ya, Mas ya. Amin. Amin. Oke, kalau Mas Inal sendiri backgroundnya sekarang adalah seorang pengusaha, ya. Kalau Mas Rahmat apa nih? Background saya bidang pariwisata, tepatnya di manajemen perhotelan, dan saya sendiri sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia perhotelan di mana-mana, dan tapi 16 tahun terakhir saya habiskan untuk memanage beberapa hotel di Bali dan juga di Pulau Satelitnya, dan satu properti di Gili Trawangan. Wow, oke. Dekat Manuk ya, Mas? Gili itu ya, Gili air ya? Di Gili Trawangannya kebetulan. Iya. Tapi kalau dari nada bicaranya Mas Inal mungkin setuju dengan saya, Mas Rahmat ini terdengar seperti background ini ya, militer gitu ya. Jadi kayak tegas gitu. Profesi mengharuskan saya untuk selalu bersikap tegas, apalagi saya sebagai pimpinan utama di tiap-tiap properti yang saya ikuti, dan kebetulan secara profesional saya juga sering berbagi ilmu di asosiasi, dan saya sering memberikan lecturer, memberikan lecture soal dunia kepariwisataan di beberapa kota, dan juga pembekalan yang diperlukan untuk event-event internasional. Tapi sejak Januari tahun 2020 saya memutuskan untuk berhenti. Saya menghabiskan waktu bersama putri tunggal saya selama 6 bulan, dan saya juga keliling Jawa. Belum sampai Jawa Barat, tapi baru sampai Jawa Tengah, sampai ke Wonosobo, Dieng, dan segala macam. Naik motor Vario, saya touring sendiri, menikmati waktu saya sendiri, dan kemudian saya habiskan waktu untuk bersama keluarga. Dan sampai saat ini saya masih berusaha mandiri, karena ekonomi masih belum membaik, karena memang pandemi masih menyisakan imbas yang tidak enak di segala strata kehidupan, kan gitu. Iya, betul banget. Apalagi di dunia pariwisata juga pastinya apa ya? Masih dibilang pulih banget juga belum gitu, dibilang udah collab banget ya nggak juga gitu. Oke, Mas Rahmat, Mas Inal, gimana nih ceritanya Mas Rahmat dan Mas Inal ini bisa akhirnya mungkin ketemu sama Kak Winanya dulu, atau mungkin ketemu sama Pet Media, akhirnya bisa gabung, terus habis itu menulis begitu? Saya dulu ya. Iya, Tahun boleh. 2016 waktu saya bertugas di Gili Trawangan,
saya sudah mengenal Jeng Wina, saya panggilnya Jeng Wina dari dulu. Waktu itu melalui Patmatur dan melalui adik saya yang teman baik beliau, dan saya memberikan kontribusi berupa pemberian room night kepada para pemenang literasi atau penulisan cerpen kalau tidak salah beberapa yang beliau lakukan beberapa saat sebelumnya. Dan dari situ kemudian hubungan kami terus berlanjut sampai sekarang, dan karena beliau tahu saya suka menulis dan menulisnya di Facebook, dan saya curcolnya kebetulan lebih ke sisi humanuria, ya apa tuh namanya, yang bersifat Humanis, ya. kemanusiaan, humanis, betul lah. Jadi sentuhan-sentuhan batin. Kadang-kadang pola pikir saya juga yang cenderung hitam putih. Juga seringkali agak sedikit menyesakkan buat para pembaca, tapi ya, itulah saya, dan tulisan-tulisan saya itu memang cenderung tajam dan in-depth, mengajak pembaca untuk berpikir. Dan setelah saya kontak beliau kembali untuk satu keperluan, beliau meminta saya untuk menyerahkan satu karya tulis cerita pribadi, dan saya serahkan cerita pribadi saya, tapi kemudian ditolak karena isinya terlalu riskan, jadi saya terpaksa menulis ulang, dan beliau memberikan kelebihan waktu untuk menulis ulang, dan saya ceritakan mengenai hubungan batin saya dengan almarhum ayah saya yang membuat saya menjadi manusia yang ya seperti sekarang ini, yang tegas dan dedicated lah secara profesional begitu. Jadi background-nya pun juga tidak dipungkiri juga ada dari pengalaman pribadi ya Mas Rahmat ya. Betul. Memang tulisan saya selama ini memang cerita fiksi, tapi khusus untuk Hidup Ini Indah Bro, kita diminta untuk menuliskan cerita hidup kita sendiri yang asli dan original, dan apapun boleh. Jadi ya saya ceritakan mengenai sesuai isi hati saya mengenai bagaimana saya melihat hubungan saya dengan ayah, melihat refleksi ya. Karena ayah saya sudah almarhum waktu saya sedang kerja di Arab Saudi, jadi kesini saya juga tadinya juga tidak paham mengenapa tidak pernah berpikir mengenai hubungan saya dengan almarhum ayah. Tapi sejak saya Januari itu, saya sebagai seorang hotel kan saya tidak boleh mempunyai jenggot, kumis dan segala seperti Mas Inal gini kan, nggak bisa begitu. Jadi harus selalu tampil licin dan segala macam. Karena begitu saya berhenti bekerja, saya mulai memanjangkan jenggot, memanjangkan kumis, dan harapan saya sih hitam seperti punya Mas Inal, tapi ternyata yang keluar putih semua. Sekarang banyak teknologi menghitamkan loh Mas Rahmat. saya kebetulan kurang begitu menyukai sesuatu yang tidak original. Jadi ya kalau memang apa adanya, tampilkan apa adanya. Dan waktu saya pertama kali posting foto dengan kumis dan jenggot yang panjang dan berwarna putih tersebut, banyak teman-teman bilang bahwa saya begitu mirip dengan ayah. Dan almarhum ayah saya yang memang karena beliau guru, jadi beliau bebas memelihara kumis dan jenggot. Dan seperti Chuck Norris, tapi versi brewok lah gitu ya. Dan kemudian saya berusaha untuk secara iseng-iseng saya sandingkan foto saya dengan foto ayah, dan saya buatkan satu kolase, dan ide itu muncul bahwa saya dan ayah sebetulnya memang, saya paling mirip dari kelima putra-putri beliau, saya yang paling mirip, saya nomor 2. Dan baik dari segi penampilan maupun dari segi sikap, karena kesini pun karena saya akhirnya bisa sering berusaha berkumpul dengan ibu, beliau selalu bilang bahwa saya mirip ayah. Jadi itu yang mengganggu, dan tapi itu yang saya curahkan, dan refleksi ini yang saya tuliskan begitu. Oke, keren. Kalau Mas Inal gimana nih? Gimana nih ceritanya? Bisa akhirnya menulis ketemu Mbak Wina dulu atau bagaimana nih? Kalau saya terus terang belum kenal sama Mbak Wina dan teman-teman di Patmedia, karena saya dapat informasinya justru dari istri saya. Dia dapat di IG kayaknya, kemudian 1 bulan setelah saya PHK kalau nggak salah lah. Kemudian saya dikirimin, ini coba bikin tulisan, kamu kan biasanya nulis ya. Itu lama saya simpan itunya, flyernya, sampai menjelang beberapa hari menjelang deadline baru saya kebut. Kemudian saya kirim ke tim Patmedia, dan alhamdulillah jadi salah satu dari 20 penulis. Jadi yang saya tuliskan sangat fresh karena baru saya alami, Mbak. Itu lebih bercerita pada
di mana saya mengalami masa keemasan, kemudian mulai terpinggirkan, terasing, dan akhirnya benar-benar terusir lah dalam tanda kutip. Jadi saya bergabung di perusahaan migas itu dari 2011, kemudian di awal-awal itu sangat-sangat exciting sampai saya pernah dikirim juga ke kantor pusat untuk magang selama 15 bulan di sana. Kemudian setelah pulang saya juga masih merasakan atmosfer yang positif. Nah, tapi beberapa tahun kemudian setelah saya merasa mungkin karena saya agak vokal sampai saya akhirnya mendirikan sebuah serikat pekerja, kemudian ruang untuk saya semakin dipersempit lah. Dan terakhir ketika itu saya ingin dipindahkan ke luar Jakarta, tapi dengan kompensasi yang minim, hampir minus lah kalau dihitung, dan itu saya nggak mau. Akhirnya nggak ada negosiasi sama sekali dari pihak perusahaan. Waktu itu saya diberikan cuma 2 pilihan, menerima penugasan atau mengundur menerima proses pemutusan hubungan kerja. Akhirnya dengan pertimbangan macam-macam saya lebih mengambil ke pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, setelah PHK, pandemi kan susah yang banyak mau jualan apa, orang juga pada ngekip duitnya ya, ekonomi juga lesu. Tapi bismillah, karena sebelumnya saya sering bikin jus sendiri untuk teman-teman, untuk kalangan terbatas lah. Kemudian dari kebiasaan itu saya coba komersilkan, saya mulai membuat jus dalam jumlah besar, kemudian kita juga iklankan di di platform online seperti GoFood, GrabFood, dan alhamdulillah sampai sekarang itu bisa menjadi salah satu mata pencaharian saya setelah saya kehilangan gaji. Padahal kalau dipikir-pikir ya Mbak ya, saya mendingan mengalah deh, nyerah aja deh, dipindahin dengan gaji yang sudah lumayan lah. Dulu saya gaji 20 juta sebulan, itu udah cukup bagus lah ya. Tapi ternyata bagus banget. Gaji tidak membuat kita happy ternyata. Saya baru sadar bahwa nominal uang itu hanya sekedar angka yang tidak bisa membuat kita bahagia. Apalagi kalau uangnya sedikit, tentu kebahagiaannya mungkin akan lebih sedikit ya. Tapi prinsipnya ternyata jumlah nominal itu tidak bisa mengkonvert kebahagiaan ataupun kebebasan yang kita ingin miliki. Nah, mungkin sekarang kalau dihitung-hitung sih secara nominal saya pasti akan lebih sedikit menerimanya ya. Tapi rezeki lain saya dapat banyak karena saya bisa dekat dengan anak. Tiap hari saya bisa mandiin anak bayi saya, kemudian agak siang dikit saya mandiin anak saya. Kalau istri saya dimandiin agak malam biasanya. Jadi itu mungkin bentuk lain yang tidak dimiliki oleh orang lain yang sibuk dengan pekerjaan kantor. Ya. Dan saya juga tidak ya silakan. Ya nggak apa-apa, ngomong lagi, silakan Kak Inal. Ya, kemudian saya juga tidak ingin memori hidup saya hanya didominasi oleh rutinitas macet di jalan, pulang malam, kemudian dimarahin bos di kantor, ditekin teman sekerja. Itu kayaknya sudah cukup lah. Di umur saya yang 43, saya ingin punya kehidupan baru yang bisa menjadi pengalaman baru. Terutama nanti ketika saya ingin ceritakan saya punya banyak sumber untuk bercerita, Mbak. Betul. Ini golden momennya Mas Inal tentunya bersama anak-anak gitu, karena mereka punya golden moment di mana nggak bisa diulangi lagi. Nanti kalau Mas Inal udah capek urusan kerja melulu yang gajian itu, mereka udah gede, udah nggak ada lagi tuh golden momennya. Ya nggak sih? Betul. Nggak bisa dibeli itu, betul Mbak. Aku sebenarnya juga pengen gitu. Kalau sekarang saya jualan apa? Nggak berani. Sekarang saya jadi curcol kan? Selain jualan jus, saya juga jualan apa aja Mbak. Ada jualan botol minum, bahkan jualan alas panci Mbak, yang biasa didominasi oleh perempuan. Saya ikut-ikutan jualan barang istri saya, alas panci. Keren banget. Oke, ini tadi ada yang bercerita Kak Wina katanya udah pernah nyicipin Just For You gitu. Katanya enak, recommended banget katanya gitu. Wah. Bentar. Saya ada di Surabaya. Mas Rahmat ada di mana? Mas Inal ada di mana? Jangan-jangan kalian berdua tidak ada di Surabaya tapi di luar kota.
Saya di Bekasi. Bekasi. Wah, saya nggak bisa pesen jauh. Enggak bisa, bisa Pak, sehari sampai. Besok saya kirim deh. Nanti dijawab alamatnya ya. Oh iya kah? Nah, Oke, oke, oke. Terus kalau Mas Rahmat di mana Mas Rahmat? Saya tinggal saat ini di Trosobo, Oke. bersebelahan perumahan dengan Citra Harmoni di Trosobo sini. Oke, deket ya, lumayan deket Trosobo sama Surabaya. Ya kan ya, Trosobo itu daerah-daerah Menuju ke arah Krian. oh iya betul-betul Krian sih itu, betul-betul. Oke deh. Oke. Buku ini akhirnya dituliskan menulis dalam sebuah apa ya, untuk dijadikan sebuah buku tentunya ada perbedaan dengan kalau kita nulis nulis hanya untuk sekedar konsumsi pribadi gitu. Eh, adakah kesulitan-kesulitan di mana Mas Rahmat, Mas Inal sudah mulai ditantang untuk menulis untuk dijadikan bisa dibaca oleh banyak orang begitu? Mungkin Mas Rahmat dulu, silahkan Mas Rahmat. Saya kalau tertantang sih pasti, tapi apakah perlu dijadikan buku, saya terserah bagaimana penerbit ya. Tapi kalau saya lebih condong untuk menulis sesuatu yang random dan untuk meluangkan isi kepala dan isi hati supaya nggak jadi beban terlalu lama. Dan tulisan saya juga cenderung mengajak berpikir, bukan sekedar dibaca tapi juga untuk dicerna betul-betul kalimat-kalimat. Jadi kadang-kadang tulisan saya juga agak sedikit gimana ya, puitis lah. Berat bahasanya ya, pujangga banget nih. begitulah. Jadi ya pilihan diksi atau pilihan kata yang saya pakai juga kadang-kadang tabu untuk dipakai untuk dibaca. Misalkan mohon maaf, Syahwat dan teman-temannya misalkan, meskipun konteksnya bukan ke arah ranjang, tapi penggambaran suatu kondisi menggunakan pilihan kata yang cenderung bikin orang terhenyak gitu, buat saya kok kayaknya menarik gitu. Jadi menambah greget untuk people keep reading my writing, intinya begitu. Dan saya belum siap untuk membuat buku seperti salah satu penulis yang tulisan juga dimuat di sini, saudara Julionathan, Steby Julionathan, memang penulis asli dan bukunya sudah keluar. Hanya saja tulisan saya masih perlu waktu untuk bisa menuliskan esai berlembar-lembar, karena apa ya, secara struktural saya belum mampu untuk ke sana, untuk menuliskan ide yang sifatnya dan penjabarannya sampai berlembar-lembar tersebut. Jadi lebih kepada tulisan-tulisan pendek yang ya cukuplah untuk satu koran minggu misalkan, cerpen pendek, betul-betul pendek, 3 kolom atau 4 kolom atau 5 kolom, selesai sudah. Oke. Sementara untuk I'm given the opportunity, boleh-boleh aja sih. Saya senang-senang aja bakal kalau disuruh diminta untuk menulis lagi untuk dimuat ke buku berikutnya, I'd be happy. Wah, keren banget. Oke, tapi kalau di buku Hidup Ini Indah Bro, itu Mas Rahmat ditantang untuk menghasilkan karyanya itu berupa berapa lembar tulisannya? Tidak ada batasannya nggak? Minimal 10.000 kata. Oke. Hanya saja saya kurang sedikit lah, nggak terlalu banyak. Di atas 8.000, di bawah 10.000. Jadi apakah itu menjadi berapa halaman saya juga tidak tahu waktu itu. Tapi dengan formatting yang sudah ditentukan, jadi ya terkejar sih target mendekati 10.000 tersebut. Gitu. Oke. Nah, sekarang geser ke Mas Inal nih. Mas Inal, tadi ada pertanyaan dari Kak Wina. Bagaimana setelah Mas Inal menulis dalam buku Hidup Ini Indah Bro, bagaimana tanggapan keluarga setelah membaca itu? Ya, saya kemarin dikirimi 10 buku sesuai dengan pesanan dan saya juga sudah membacanya. Istri saya kayaknya belum sempat baca kayaknya. Tapi yang jadi catatan dari buku ini adalah karena ini adalah kisah yang saya alami. Jadi ketika nulis itu prosesnya terlalu mengalir, terlalu kenceng, Mbak. Padahal di itu ternyata dibatasi maksimal sampai 17.000
karakter ya. Sedangkan waktu itu tuh di YouTube bisa sampai ada 20.000 ya, itu karena terlalu emosional, kemudian ingin mencari apa saya alami sampai akhirnya kebablasan. Mbak Heti waktu itu wanti-wanti untuk dapat dipangkas maksimal banget 17.000. Nah, 1 hari atau 2 hari menjelang deadline itu masih berkutat untuk memangkas beberapa karakter yang bisa dipangkas tanpa harus mengurangi konten dari buku itu. Kalau respon dari keluarga, mereka cukup bangga lah punya bapak yang ternyata bisa dikodifikasi dalam bentuk buku. Ya. Iya, betul-betul. Karena tulisan tuh karya abadi, walaupun ibarat apa gajah mati meninggalkan gadingnya gitu. Iya nggak sih? Jadi kita punya karya abadi di situ. Oke. Lalu Mas Rahmat, Mas Inal, sebelum proses produksi Hidup Ini Indah Bro, itu adakah kelas terlebih dahulu dari Pat Media supaya bisa lebih terarah nulisnya? Kayaknya enggak, kita masinal ya, nggak ada kelas atau apapun ya, kita hanya diberikan guideline saja dan kita bebas untuk menulis toh. Sejauh sisi begitu, Mbak. Oh gitu ya. Jadi langsung dikasih Tapi memang guideline aja. Betul, tapi tulisan kita kemudian dibetulkan oleh editor masing-masing grup. Saya lupa apakah saya satu grup dengan Mas Inal, tapi dibagi 10/10. Masing-masing grup di guideline oleh satu editor kawakan untuk melihat kesalahan tulis yang biasa kita kan bukan penulis dan kita juga tidak terlalu concern mengenai masalah peletakan di sebagai preposition atau di yang merujuk kepada imbuhan ataupun lokasi gitu kan. Jadi hal seperti itu yang mungkin agak sedikit confusing at first. Ya, pelajaran bahasa Indonesia kita mana pernah paying attention toh. Iya, betul. Ya, saya untuk penulisan di yang disambung dengan di yang dipisah itu saya dikeras banget sama Mbak Heti. Ini berantakan. Kamu bisa pakai di yang disambung sama di yang dipisah. Nah, tapi setelah itu saya jadi ingat sampai sekarang. Nah, tuh. Apa namanya juga biasanya peletakan kayak koma, titik yang benar itu juga kadang-kadang ini juga sih. Ya memang ini ya. Struktur menulis, teknis dalam menulis itu memang perlu belajar lagi. Betul. Mau nggak mau terpaksa jadi belajar lagi, dan pemahaman saya selama ini mengenai bahwa di harus dipisah untuk menunjukkan suatu alat, lokasi, nama dan segala macam itu memang sudah betul. Hanya saja di beberapa kata masih kesambung juga akhirnya. Oke. Ini ada Kawina tuh bilang Mas Rahmat itu mentornya sama saya katanya gitu. Iya betul, Kawina itu. Lupa ya Mas Rahmat ya? Apakah? Mohon maaf, gimana? Enggak, Kawina bilang kalau apa namanya Mas Rahmat itu sama saya mentornya gitu. Dia bilang gitu di komen. Oke, yang bergabung di Rumah Kata kali ini boleh bertanya-tanya, boleh mengajukan pertanyaan begitu ya lebih tepatnya, karena Pat Media bakal bagi-bagi satu buku Hidup Ini Indah Bro ya, bakalan dibagi. Hanya ada satu buku, jadi akan ada satu penanya yang terbaik yang bakal dipilih untuk mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan buku ini. Oke, total di Hidup Ini Indah Bro ini ada berapa penulis? 20. 20, ada 20 penulis dan kalian tidak saling kenal ya tentunya ya. Gak ada yang kenal sama sekali. Oke, dan apa namanya ketika menghasilkan karya tulis ini proses produksinya dulu nih. Proses produksinya ini berapa lama? Dari mulai membuat tulisannya sampai proses editing gitu. Itu berapa lama? Sampai jadi buku sih kalau saya nggak salah ingat sekitar 1 bulanan ya, karena ada proses drafting dan proofreading dan semacam itu, dan cover pun kita juga bahas di grup, dan kalau saya nggak salah ingat sekitar 1 bulanan. Kalau Mas Inal juga ya 1 bulan ya, betul ya, sama semua ya? Bareng Mbak, kurang sama lebih ya, lah. oke. Sama ya, kurang lebih 1 bulan.
Oke, Hidup Ini Indah Bro. Kenapa sih judulnya Hidup Ini Indah Bro? Sementara itu penulis-penulisnya menceritakan tentang kehidupan pengalaman pribadinya, benar-benar original pengalaman pribadinya. Kenapa harus judulnya Hidup Ini Indah Bro? Sebetulnya buku Hidup Ini Indah Bro ini buku ke-8 dari 6 buku sebelumnya. Itu adalah Hidup Ini Indah Babe, di mana Babe di sini penulisnya adalah para wanita untuk menuliskan cerita hidup mereka. Kemudian yang Hidup Ini Indah itu penulisnya campuran laki dan perempuan. Dan khusus untuk yang laki-laki, buku seri Hidup Ini Indah Bro khusus laki-laki saja, di mana laki-laki memberikan menuangkan isi pikiran mereka, isi hati mereka mengenai salah satu sisi dari kehidupan mereka. Dan sebagai corong lah bahwa selama ini hanya perempuan yang diberikan tempat, dan ini juga untuk menabrak, kalau saya nggak salah ingat, ini adalah juga untuk menabrak pemahaman yang beredar saat ini di masyarakat bahwa curcol hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Laki-laki tidak boleh curcol karena itu bukan sign of masculinity gitu kan. Tapi dengan meluncurnya buku ini, saya rasa 20 penulis yang beragam latar belakang, beragam pendidikan, beragam cerita hidup, berusaha untuk jujur dengan isi kepala mereka, dan berusaha untuk jujur dengan isi cerita yang mereka kemukakan, bahwa inilah hidup. Dan inilah, kalau saya sendiri mungkin melihat bahwa judulnya cocok dengan saya, Hidup Ini Indah Bro, karena memang by end of the day saya melihat bahwa saya menjadi diri saya sendiri sekarang ini karena memang terlalu banyak indahnya hidup yang bukan tidak diketahui, tapi belum saya ceritakan kepada dunia. Dan salah satunya adalah bagaimana saya berterima kasih mengenai bagaimana hubungan saya dengan almarhum ayah saya. Mungkin di Bang Inal berterima kasih Hidup Ini Indah karena even though you're no longer working for an oil company, you still go on. And tumpang tindihnya perjuangan hidup dan segala macam itu diceritakan secara jujur. Dan ini untuk mengajak pembaca juga untuk melihat sisi positif atau sisi the bright side of life, di mana when one door is closed, the windows are open gitu. Ya. Jujur nih, Mas Inal, Mas Rahmat sudah saling membaca karya masing-masing nggak? Mas Inal baca punyanya Mas Rahmat baca punyanya Mas Inal. Sudah ya Mas Rahmat ya? Kalau masih sudah baca ya? Ada waktu untuk baca. Saya sendiri pribadi kadang-kadang Gimana Mas Inal? Sorry. Ada garis besar yang bisa kita ambil dari judul besar ini, Hidup Ini Indah Bro, karena meskipun di awal kalau kita baca itu pasti akan banyak lika-liku yang dihadapi laki-laki, tapi at the end of the story mereka sampai pada puncak sebuah kebahagiaan lah. Jadi setelah lika-liku kemudian story endingnya happy ending lah. Ini tadi Kak Heti ada komentar di situ. Dia tanya, Mas Inal ada saran atau mungkin enak nggak mentorin sama aku, katanya gitu. Oh, Kak Heti tadi komen di situ. Jangan sampai bilang gak enak. Mbak Eti jangan baperan, karena Mbak Eti orangnya kebetulan banget. Jadi kalau yang baperan takutnya nanti dianggapnya menyerang secara pribadi. Karena memang hoax banget ya komen-komennya. Tapi justru karena itu saya sekarang kapan harus menulis di dipisah, kapan harus menulis di sambung itu gara-gara Mbak Eti itu. Ya. Oke. Lalu terakhir nih, tips untuk menulis sebagai seorang yang backgroundnya bukan seorang penulis tapi memang suka menulis gitu ya. Adakah mungkin tips atau saran buat orang-orang lain yang pengen mulai menulis? Silakan Mas Inal. Ya, kalau di buku ini kan akan lebih simpel ya dan lebih mudah mengalir karena yang ditulis adalah apa yang kita alami. Beda dengan kita nulis novel yang punya banyak fiksi, punya banyak imajinasi.
Mungkin buku ini bisa jadi latihan lah, karena akhirnya kemarin juga saya sempat bilang ke istri saya, aku bilang bolehlah nanti mau mendalami jadi penulis gitu, sebagai salah satu apa namanya sumber income ke depan. Oh iya boleh. Artinya dengan buku ini kemudian saya jadikan sebagai media untuk menulis, karena menulis apa yang kita alami jauh lebih mudah daripada menulis sebuah novel yang banyak imajinasinya, banyak fiksinya, dan banyak rekayasanya, Mbak. Oke. Lebih mudah karena kayak nulis diary ya sepertinya ya, tapi tinggal dibenerin aja struktur katanya doang ya. Betul sekali. Oke. Kalau Mas Rahmat? Kalau saya lebih kepada menulis, buat saya sih terapi untuk merilis stres ya, karena di situ saya media tulisan saya bisa paling tidak, memang tips yang bisa saya share adalah tentukan dulu ya, mungkin karena sudah pola pikir saya terstruktur, maaf. Saya orang yang sangat terstruktur, jadi saya kurang begitu menyukai ketidakteraturan dan surprises. Jadi kalau saya menulis, saya pastikan dulu menemukan inti permasalahannya apa. Dari situ saya kembangkan ke 5W1H, kemudian what, where, why, dan segala macamnya itu. Kemudian dari situ saya breakdown narasi-narasi yang saya bentuk di masing-masing paragraf, pada intinya nantinya harusnya menuju kepada satu kesimpulan di akhir. Kalau saya sih begitu. Jadi meskipun saya terbiasa membaca karangan Dan Brown, karangan Michael Crichton dalam versi asli ya bahasa Inggris, tapi saya yakin sekali saya belum, atau mungkin bahkan tidak akan bisa selevel mereka. Tetapi paling tidak dalam membangun suatu narasi, kita bisa bagi-bagi plot-plotnya supaya by end of the day merujuk kepada kesimpulan intinya. Kalau saya sih begitu. Tapi kalau misalkan untuk penulis-penulis yang sekedar meluangkan isi hati dan pengen sekedar menulis, saran saya hanya satu: jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk memulai, tulis aja. Ya, oke. Langsung aja tulis apapun yang ada di pikiran, langsung dituliskan aja dulu. Dan kebetulan memang Mas Rahmat sama Mas Inal ketemu dengan penerbit yang pas, ketemu sama orang baik, Kak Wina, yang mau merangkul teman-teman di luar profesi menulis untuk menulis gitu ya. Jadinya ada wadah di mana karya kita bisa dibaca oleh orang lain. Setuju nggak sih? Betul sekali. Iya. Saya jujur aja, meskipun buku saya sudah dibeli beberapa teman saya, bahkan saudara saya yang di Solo sudah membacanya, dan dia setuju bahwa saya setuju dengan kesimpulan bahwa saya dan almarhum ayah adalah binatang terbelah, tapi ibu saya komennya hanya, gitu tok ya. Dan saya belum membagikan tulisan ini kepada saudara-saudara saya semua, belum satupun, karena saya menghormati peluncuran buku. Begitu peluncuran buku, nanti baru akan saya saya forward lah tulisan asli saya yang awal, yang penuh kesalahan dan penulisan segala macam, dan tanpa ada penyuntingan kata ataupun susunan paragraf yang salah, kepada semua saudara-saudara saya. Kami semua terbiasa dengan komunikasi yang open, jadi there might be no surprises from the end. Reaksi mereka mungkin akan datar-datar saja, tapi paling tidak saya menyukai bahwa they know what I have in my head. Intinya begitu saja. Sip, oke. Mas Inal, Mas Rahmat, boleh tahu nggak kalau mau beli bukunya ini di mana? Lewat apa? Di Pat Media dengan langsung Ibu Wina. Oh gitu, langsung ya. Jadi bisa ke Instagramnya, mungkin lewat DM, bisa langsung ke Pat Media, publisher. Betul. Terus juga bisa lewat Kak Wina Bojonegoro, cari aja di Instagram pasti bakalan ketemu dan bisa order di situ. Wah, betul seru sekali banget. Terima kasih Mas Inal, terima kasih Mas Rahmat sudah hadir di Rumah Kata. Saya sebagai Ane yang yang juga suka banget melihat para penulis itu banyak yang geliatnya tuh banyak banget sebenarnya tanpa kita ketahui gitu ya, tapi ternyata begitu ada banyak gitu. Jadi itu artinya bahwa dunia literasi ini sebenarnya ada dan masih terus berkembang. Terima kasih Mas Rahmat, terima kasih Mas Ina.
Terima kasih, Mbak. Terima kasih.